Saya masih ingat dulu dusnya masih dus putih. Dus putih. Dus putih yang pada jatah. Iya, labelnya masih stiker. Belum ada stiker itu Mas. Oh, belum. Belum. Oh, belum ya, belum. Iya. Ini Mas Danardi malah salah satu pendamping saya nih. Saya terima kasih nih. Karena terima kasih Mas Danar, luar biasa nih. Saya banyak dievaluasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Ketemu lagi di channel Danar Review apa adanya dan di podcast UMKM. Teman-teman, kali ini tetap kuliner ya. Setelah sebelumnya kita ada beberapa teman-teman yang UMKM kuliner, sekarang kuliner lagi teman-teman. Jadi semoga dengan adanya video-video podcast kita dengan teman-teman UMKM kuliner, teman-teman juga bisa terinspirasi dan yang lapar jadi kenyang. Gitu ya Bu ya. Oke, di kesempatan kali ini saya sudah bersama Bu Dina dari Pianya Solo. Nah, sebelum nanti kita kenal dengan Bu Dina, jangan lupa teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini, like dan komen, juga nyalakan notifikasinya. Oke, Bu Dina apa kabar? Sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Mas Danar sehat. Alhamdulillah Bu sehat. Ya, Bu Dina ini kita kenal dari tahun berapa? 2018 ya Bu ya? 2018. Teman-teman kenal. Nah, produknya ini teman-teman, produknya Pianya Solo. Dengan bakpia berbeda ya Bu ya? Apa Tentunya satu-satu? Berbeda. Ini bakpia tapi kami inovasikan rasanya dengan berbagai macam varian rasa. Oh, jadi bukan Jadi, bumbu gitu ya? Bukan kalau hanya orang bumbu ya? bilang bakpia itu pasti pikirannya wah Jogja, bakpia Ya. patok gitu. Ya, yang betul, isinya kacang hijau, Ya. bumbu kacang merah. Tapi kami inovasi dengan rasa yang kekinian, yang anak-anak milenial suka dan juga orang tua sebetulnya juga suka. Banyak customer saya yang beli. Ya, jadi bakpianya ini beda, bukan bakpia tapi pia ya Bu ya? Pia. Bakpia sama pia itu beda. Nah, Bu, ini sekalian kita nanti sharing juga dengan teman-teman. Semoga bisa menginspirasi juga ya Bu ya. Kenapa sih Bu usahanya Ibu memilih pia? Iya. Sebelumnya saya terima kasih bisa ada di sini Mas Danar. Sama-sama Bu. Bisa sharing sama teman-teman di sini nanti siapa tahu bisa berbagi ilmu, dan saya juga mohon masukan dan kritiknya nanti. Siap. Nanti silakan tulis di kolom komentar ya. Oke. Awal mula bakpia, kenapa saya pilih pia? Sebelumnya kan saya usahanya bukan di bidang kuliner ya Mas. Oh, oke. Ya, kebetulan suami waktu itu ada usaha tapi memang nggak bisa jalan karena waktu itu warnet, dan karena Android ada itu kan kita tergilas dengan itu. Betul. Nah akhirnya sebetulnya saya itu mendapat berkah Mas. Usaha ini nih saya bangun dengan tanpa sengaja sebetulnya. Oh. Nggih, dari basic saya yang memang suka bikin makanan waktu itu, saya bikin puding jagung, ada macam-macam. Tapi ketika pada akhir Desember ya Mas ya, tahun 2018 waktu itu saya diajakin temen sih sebetulnya main-main. Itu tuh waktu itu saya nggak punya produk sama sekali sih Mas. Saya hanya ikut pelatihan di salah satu BUMN di Kota Solo. Kebetulan waktu itu merias wajah. Nah saya suka Mas. Beauty class itu ya? Beauty class. Saya nggak tahu kalau di situ ternyata kedatangan saya akan membuat peluang bisnis buat saya di kemudian hari. Oke. Ketika itu saya ikut itu dan saya tertarik ikut di pelatihan di situ. Nah ada salah satu kelas waktu itu, kelas privat di BUMN tersebut itu mengharuskan saya untuk membuat satu produk, membuat satu makanan, salah satu dari yang saya bikin untuk. Tapi saya iseng-iseng aja ikut itu karena takutnya saya minder sama teman-teman lain yang sudah punya produk bagus-bagus dan juga punya yang udah bagus. Nah waktu itu daftarnya lewat online sih. Nah kemudian ternyata alhamdulillah di situ malah saya masuk di situ, kemudian saya
pelatihan itu selama 6 bulan. Nah, di situ kita diberi pelatihan pendampingan yang luar biasa, karena waktu itu ternyata akhirnya saya bikin bakpia itu ternyata perlu branding, perlu packaging, perlu cara menata manajemen yang bagus. Nah, di situ saya belajar, Mas. Saya betul-betul fokus karena kan kemarin saya punya usaha tapi gagal. Nah, ternyata iseng-iseng jalan-jalan tadi itu hasilnya. Kemudian waktu itu kan memang saya nggak punya modal, Mas. Jadi saya hanya pre-order, jadi saya bikin. Nah, itu masih kemasannya masih, waduh. Saya masih ingat dulu dusnya masih dus putih. Dus putih yang buat hajatan. Iya, labelnya masih stiker. Belum ada stiker itu, Mas. Belum. Belum. Iya. Ini Mas Danardi malah salah satu pendamping saya nih. Saya terima kasih nih. Karena berkat beliau juga dan teman-teman dan mentor-mentor yang lain, terima kasih Mas Danardi, luar biasa nih. Saya biasa dievaluasi ini. Nah, terus kemudian itu saya bikin itu, Mas. Saya bikin waktu itu hanya pre-order. Jadi belum ada ready stock. Belum ada ready stock. Jadi ada orang pesan, saya bikinkan. Kemudian ya alhamdulillah saya punya suami yang siaga. Siap antar jaga. Siap antar jaga sama sabar. Ya. Ya, kita alhamdulillah tim berdua kita jalani usaha ini. Saya punya mimpi, mungkin mimpi saya terlalu besar. Saya ingin usaha ini bukan hanya sekedar usaha yang ikut-ikutan tren. Saya ingin usaha ini usaha-usaha yang memang betul-betul bisa bermanfaat buat orang lain dengan membuat lapangan kerja bareng-bareng sama saya. Jadi saya bilang bukan karyawan tapi tim saya. Tim kita bekerja bareng, kita sukses bersama, sukses berjamaah. Amin. Nah, waktu itu dengan ikut pelatihan itu akhirnya saya memutuskan, wah ini berarti ini nih yang saya harus tekuni. Itu udah ada nama kepianya itu udah terbesit itu belum? Waktu ikut pelatihan itu belum. Terus di akhir pelatihan itu kan memang di situ ayo bikin brand apa nih gitu. Baru tercetuslah Pianya Solo. Kenapa pianya? Enggak misalnya Pia Budina atau karena ibu dulu dari Gajahan, Pia Gajahan gitu. Gajahan, iya. Pianya. Kalau pianya itu waktu itu saya sama suami sih ngobrol-ngobrol. Dikasih nama apa nih? Ada PR nih dari pelatihan itu. Wah, kayak berasa kuliah lagi. Akhirnya suami bilang, loh kamu kan sekarang ada di Solo nih, yang bikin, yang nguleni memang kan kamu sendiri. Nah, kenapa nggak dikasih nama Nyah Solo, Nyonya, waktu Nyonya Solo. Nyah itu Nyonya Solo, iya. Iya, wes dikasih nama itu aja gitu. Karena yang masak sampai sekarang karena juga semuanya perempuan ya Bu. Perempuan. Jadi Nyonya Solo. Jadi saya kepengen produk saya ini mimpi saya ya Mas ya. Saya pengen jadi salah satu ikon di kota Solo. Jadi kalau di kota Solo belum lengkap kalau belum bawa oleh-oleh pianya Solo gitu. Ceritanya gitu Mas. Jadi berawal tadi dari memang nggak sengaja. Nggak sengaja yang sama kedua sekali. Memang niatnya itu bukan cuma jualan gitu ya. Okay. Jualan iya betul, tapi niatnya tidak hanya jualan dalam artian nyari untung tok ya Bu ya. Yang penting manfaatan aja kalau berarti bisa dibilang produk ini lahir 2018 ya. Lahir 2018. Sekarang berarti tahun keempat, jalan tahun keempat berarti. Jalan tahun keempat. Nah, selama ini Bu, selama 4 tahun ini pasti kan punya beragam customer. Iya, betul. Pasti konsumen itu kan ada yang non Jawa, ada yang cerewet, ada yang suka protes lah, suka kritik ya. Kritik, betul. Nah, selama 4 tahun ini gimana caranya Ibu buat jaga si konsumen ini biar minimal dia nggak kecewa sama pianya? Iya. Kalau saya waktu itu memang namanya usaha baru dirintis tuh pasti ada trial error ya Mas ya. Kita nyoba ini, ternyata customer bilang, oh ini usaha saya pernah awal-awal itu Mas, padahal saya itu kan usaha dari dibilang nol modal ya. Makanya saya bilang ke teman-teman mungkin ya yang mau
usaha mungkin nantinya tuh jangan takut sebetulnya. Karena apa? Nggak punya modal pun, tapi kalau kita punya semangat tinggi dan impian, itu pasti suatu saat akan bisa. Saya kalau ingat itu saya betul-betul terharu ya dengan memang waktu itu saya nggak punya modal sama sekali, bahkan pun saya untuk memesan kerdus yang harus 1.000 per piece itu saya memang nggak ada. Oke. Jadi saya usaha itu pelan-pelan, awalnya memang semua saya beli sendiri, produksi sendiri, distribusi sendiri, pemasaran sendiri. Nah, setelah saya mengikuti itu pelatihan itu memang saya gabung ke dinas, Mas. Nah, di situ memang Dinas Surakarta, saya berterima kasih kepada pemerintahan Surakarta karena betul-betul sangat memperhatikan sekali untuk UMKM. Ini saya berterima kasih kepada dinas manapun yang saya pernah ikut pelatihan di situ. Di situ tuh kita betul-betul diberi pelatihan-pelatihan yang luar biasa, sehingga pemasaran kita dibantu, kita diperkenalkan dengan beberapa toko oleh-oleh, dan akhirnya saya memberanikan diri untuk pesan dus. Karena kan udah masuk di toko oleh-oleh kan nggak mungkin kan dengan dus yang sederhana. Kemudian saya desain sendiri, saya konsep sendiri, saya pengennya seperti ini, yang Jawa nih, yang artinya yang Solo banget. Saya kepengennya tuh orang-orang, oh ini dari Solo nih, ini dari Solo gitu. Nah, waktu itu betul-betul saya difasilitasi baik dari perizinannya, mulai halal segala macam itu dari dinas-dinas. Kemudian pemasarannya, kemudian sampai bantuan pun itu dari pemerintah, itu tidak saya ambil untuk kehidupan, saya masukkan ke modal, Mas. Makanya saya bisa berkembang, dan alhamdulillah dari pre-order, dan alhamdulillah sekarang saya punya 4 karyawan, 4 tim saya dan suami juga ikut tetap berjuang. Insya Allah siapa tahu bisa memperlebar saya sampai bisa keluar kota gitu. Nah Bu, kembali yang tadi, kalau konsumen itu udah sampai mana aja konsumen? Iya, selama 2018 sampai ini nih 2022 ya Mas, itu saya alhamdulillah sampai Bangka Belitung. Itu ada, saya sampai tanya dari Lombok, dari Jakarta, dari Bogor, dari Malang. Itu mereka saya tanya kalau ke outlet saya, ke rumah sih sebetulnya sih, tapi saya ada space kecil saya jadikan ya. Itu mimpi saya kepengen punya outlet, Mas, tapi memang saya usaha ini saya rintis pelan-pelan. Saya pakai prinsipnya orang Jawa ya, alon-alon asal kelakon. Iya betul, saya nggak mau gerusu-gerusu kok, temennya udah pada level yang tinggi, kok Budina dari 2018 sampai ini aja. Tapi kan saya nikmatin prosesnya itu dari saya sendiri, semuanya sendiri sampai apapun saya berjuang berdarah-darah. Nah pada waktu saya usaha ini kan alhamdulillah berjalan 2019 ya Mas. Ketika itu kan memang terus langsung pandemi. Nah, saya tidak mengalah dengan pandemi itu, saya nggak mau dikalahkan pandemi. Bagaimana caranya saya punya tim tidak sampai nggak kerja? Caranya saya gimana? Ya itu tadi saya bikin promosi, saya bikin hampers. Waktu itu kebetulan dari Kemenparekraf itu ada program waktu itu juga. Itu dalam waktu nggak ada seminggu lebih lah, itu kita bisa mengeluarkan 450 box seminggu ya. Nah Bu, karena tadi Bu udah sekalian cerita tentang pandemi, pasti kan kemarin ini kan tahun ketiga ya Bu ya, dari pandemi. Moga-moga jadi endemi lah, udah nggak waktunya untuk kita ngelokro ya kalau bahasa Jawanya ya. Nah, tadi Ibu sudah sedikit cerita untuk di pandemi itu Ibu nggak membiarkan karyawan sampai dirumahkan. Satu, yang kedua, Ibu tetap gimana caranya usaha ini berjalan selama pandemi. Nah, kalau buat teman-teman Ibu yang mungkin baru mulai usaha, atau teman-teman yang mungkin masih belum move on dari pandemi, masih ngelokro aja, atau yang masih bingung di sini tuh mau ngapain gitu,
kalau dari Bu Dina, saran buat teman-teman apa sih? Kalau dari saya jangan eh, jangan takut untuk mencoba Ya. dan jangan mudah menyerah. Itu sih Hmm. sebetulnya, karena kalau kita hanya sekedar ingin tapi nggak di action ya percuma. Oh. Dan kadang kan ada orang mau usaha, waduh modalnya nggak ada, saya nggak ada. Nah Udah ini, itu terus kena pandemi lagi ya. nah itu jangan, ya jangan terus, wah aku gak ada modal aku mau usaha, jangan, cari celahnya bagaimana. Oh ya aku jualan sedikit-sedikit dulu, nanti berkembang nanti kan pasti akan punya satu satu produk yang jenengan impikan gitu. Istilahnya tetap apa ya? Tetap cari cara gimana caranya tetap bisa bertahan. Bisa Di pandemi bertahan. ini, gitu Iya ya alhamdulillah Pianya Solo juga sudah sampai. Iya sudah sampai Produknya sekalian ya ampun, maaf. di, iya, Ini ya teman-teman, ya. produknya tak buka dulu. Nah, Ini varian yang Varian- paling variannya. disukai sebetulnya, yang paling favoritnya di Cokolava, Mas Danar. oh ini Iya. ini yang coklatnya ya, ini coklatnya nih. Coklat. Itu yang tadinya hanya UPP biasa, sekarang sudah ada. Ini ya, nih. Terus luar biasa ya, maksudnya Bu Dina itu berproses dari awal. Tak tutup lagi ya Bu. Iya, silakan. Nah, sip. Biar kelihatan. Nah, terus nggak apa-apa lah, ini aja. Berproses dari awal, yang awalnya masih kardus, Iya. packingnya masih kardus biasa putih, terus belum punya produknya mau dinamain apa, akhirnya punya produk. Karyawan sekarang berapa Bu? Alhamdulillah 4, berarti kalau Sudah sama 4. saya 6. Nah, 4 orang ya, sudah bisa orang. menghidupi 4 orang Alhamdulillah. sampai hari ini, dan sudah sampai ke luar kota. Bahkan luar negeri Mas, sudah Luar negeri pernah kemana? dibawa ke Hong Kong sama Ke Hong Jepang, Kong, oke. Nah itu, sama di Mekah juga pernah. nah jadi pelajarannya teman-teman buat semua yang masih berusaha, intinya hasil itu apa ya, tidak mengganti proses ya Bu ya. Kalau prosesnya teman-teman betul-betul berjuang, pasti akan dapat apa ya, hasil maksimal juga ya Bu ya. Contohnya kayak Bu Dina ini, walaupun pandemi segala macam tetap masih bertahan. Yang penting bertahan dulu ya Bu ya. Bertahan. Kalau ekspansi gede-gedean tapi nggak bisa bertahan, tahu-tahu Iya. bangkrut, ya wis ya sama aja ya. Dan jangan ikut-ikutan Mas. Nah tuh, punya identitas sendiri ya Bu ya. Betul sekali. Gitu. Nah Bu, terima kasih Iya. sudah datang, sudah sharing sama teman-teman di Sekedar podcast kali sharing ini. biasa ya Mas. Nanti oh ya ini Semoga sudah bermanfaat. ada, amin. Sudah ada di apa, ojek online juga ada ya Bu ya? Ada, Di GrabFood, di GoFood, GoFood, ShopeeFood ada ya. semua ya. Kalau Sudah. ShopeeFood- Belum. Shopee Foodnya Masih baru proses. Oh, baru proses. Jadi teman-teman yang mungkin mager bahasa sekarangnya di Instagramnya rumah. ada. Instagramnya kan nanti kita kasih linknya juga, Iya. sama kalau nyari di Google TikTok. Maps ada Bu. Nah itu malah Google Map itu ternyata luar biasa Mas. Efek itu ya? Efeknya tuh dari saya punya customer dari Bangka Belitung sampai Lombok, Karena luar jauh. Google Maps itu tadi. Itu Google Map itu tadi. Jadi teman-teman Semangat. jangan menyepelekan kekuatan media sosial sama Medsos. internet. Betul, Gitu digital. ya. Digital pokoknya. Digital Jadi marketing. kalau ada yang bilang UKM itu enggak go digital, salah. harus go digital. semangat. Harusnya. Harus belajar. Iya. Bu, sekali lagi terima kasih. Ya, Semoga sehat sama-sama. selalu, Amin. sukses Bu. Dan Amin. nanti kalau kita undang lagi, semoga bisa menambah inspirasi juga buat teman-teman Amin, semua. insya Allah. Teman-teman jangan lupa nanti Monggo. kalau mau beli silakan. Iya. Sudah tersedia di Iya. beberapa toko ya, market juga ada. Dan dari saya cukup sekian. Terima kasih, Mas, semoga itu bermanfaat. saya Ya. juga di Pianya Solo itu juga bisa untuk cooking kelas Mas. Kita pernah Oh, juga, tuh. ya Di kita pernah langsung kerjasama. datang ya ke Bisa langsung di rumah, bisa rumah. kita misalnya ada di mana bisa. Oh, jadi tambah Untuk lagi teman-teman, belajar, selain iya. teman-teman beli bisa belajar, dan nanti siapa tahu bisa usaha juga ya Bu ya. Amin. Tapi usahanya di kota lain aja, jangan Solo. Sama ada apa Mas, rezeki sudah dibagi, tidak bisa Dibagi. bertukar ya Mas. Oke. Bu, matur nuwun sekali Oke. lagi teman-teman, jangan lupa di subscribe, like, dan komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Siapa tahu bisa bermanfaat juga. Share juga video ini jika
menurut teman-teman ini bermanfaat. Dan saya cukup sekian, saya dan Budina pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.